Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Kiranya saudara-saudara semua tetap sehat, bersukacita, dan selalu dalam berkat-berkat Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk menjadi renungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu yang masih kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dibacakan oleh Hejrai Putra Berasa. Shalom. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian firman Tuhan. Tuhan beserta kita. Shalom. Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita dengar ini adalah sebuah kesaksian dari Rasul Paulus di dalam perjalanannya memberitakan Injil. Di mana di dalam kesaksiannya kita bisa melihat bahwa dia begitu banyak merasakan penderitaan-penderitaan. Tetapi saudara-saudara, di dalam penderitaan itu dia bukan menceritakan kelemahannya, tetapi dia menceritakan bagaimana dia bisa menghadapi setiap pergumulan dan penderitaan-penderitaan di dalam perjalanan pelayanannya. Dia bahkan berkata, aku bersukacita tentang itu, karena ada Yesus Kristus yang menghiburku. Dan di dalam teks ini dia berkata bahwa Yesus sendiri telah menyelamatkan dia dari kematian. Tentunya saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan pelayanannya memberitakan Injil Kristus, ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, bahkan sampai mengancam nyawanya. Tetapi hal itu tidak terjadi karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaganya, menghiburnya, dan memberikan kekuatan yang menyelamatkan kehidupannya dari bahaya maut itu sendiri. Dan dia juga berkata di dalam teks ini bahwa Yesus juga akan menyelamatkan mereka lagi. Artinya saudara-saudara, dia terus-menerus menaruh harapannya hanya di dalam Yesus Kristus. Dia tidak akan menyandarkan dirinya kepada hal-hal yang lain, karena dia hanya yakin hanyalah Yesus tempat sandaran yang sesungguhnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita yang hidup pada saat ini? Apakah kita sudah menyandarkan diri kita ke tempat yang benar? Atau malah kita salah menyandarkan diri? Hari ini kita mendengar firman Tuhan dari kesaksian Paulus, bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, di dalam melakukan pekerjaan, dia menyandarkan dirinya hanya pada Kristus Yesus. Sehingga dengan demikian dia bisa lepas dari setiap pergumulan-pergumulan hidupnya. Maka hari ini kita harus tahu itu, bahwa kita pun harus menyandarkan diri hanya di dalam Kristus Yesus. Kita pun harus berpengharapan hanya pada Yesus saja. Karena memang Yesus Kristus memiliki kuasa di atas segala-galanya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus Kristus telah melindungi kita hari kemarin dan sampai hari ini, sehingga kita masih bisa bernapas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa beraktivitas, dan kita katakan itu adalah atas pertolongan Tuhan. Maka prinsip itu harus ada di dalam kehidupan kita sampai seterusnya, di mana Tuhanlah tempat perlindungan kita, Tuhanlah tempat pengharapan kita, Tuhanlah yang mampu memberikan kita keselamatan. Maka selalulah menyandarkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah salah menyandarkan diri. Demikian firman Tuhan, kiranya firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami selalu sadar akan pertolongan Tuhan, dan kami selalu menyandarkan diri kepada Tuhan dan berpengharapan kepadamu saja ya Bapa di surga. Demikianlah juga pembaca firman Tuhan hari ini, Hejrai Putra Berasa. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau berikan kesehatan, dan juga Bapa yang baik, Engkau juga memberikan pekerjaan yang lebih baik kepadanya. Kami akan percaya Tuhan akan membantu saudara kami ya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati orang tua yang ada di kampung,
Berikan kesehatan dan panjang umur. Dan juga adik-adiknya juga Engkau berkati Tuhan. Engkau kiranya selalu menuntun kehidupan mereka memelihara. Dan Bapa yang baik, apapun yang dirindukan saudara kami ini, Engkau kiranya mewujudkan, baik pekerjaan, jodoh, dan lain sebagainya, Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami si mata daging, terlebih si mata daging yang ada di Tangerang. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kehidupan mereka, pekerjaan mereka, cita-cita mereka. Dan Bapa di surga, demikianlah seluruh jemaat Tuhan dan pendengar firman Tuhan pada hari ini. Engkau berkati mereka semuanya, Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka Tuhan. Dan juga Bapa yang baik, kalau ada yang sakit jemaat Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan. Dan di dalam kelemahan Engkau kuatkan. Dosa kami banyak Tuhan, ampuni kami, supaya kami layak menerima kasih setia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.